Fresh graduate lulus MT dan CPNS. Halo, perkenalkan nama saya Aziz. Saya merupakan fresh graduate dari kampus biasa saja atau bukan lulusan dari kampus ternama. Alhamdulillah atas izin Allah, saya berhasil mengikuti program manajemen trainee di salah satu perusahaan besar di Indonesia. Nah, saat ini saya akan coba memberikan pengalaman saya atau berbagilah kepada teman-teman semua bagaimana sih cara lolos manajemen trainee tersebut. Oke, sebelumnya kita akan masuk ke pembahasan apa sih manajemen trainee. Oke, jadi manajemen trainee ini adalah nama umum teman-teman. Banyak perusahaan yang memberikan nama lain, beberapa di antaranya itu adalah Officer Development Program, Management Development Program, Graduate Training Program, dan ada juga Young Talent Program. Tapi secara umum itu adalah manajemen trainee atau biasanya disebut sebagai fast track karir seperti itu. Nah, manajemen trainee ini adalah program dari perusahaan untuk merekrut karyawan melalui jalur pengembangan karir langsung ke level low sampai middle management. Dengan masa percobaannya itu sampai 2 tahun, biasanya 1 sampai 2 tahun lah. Yang dibimbing oleh mentor atasan langsung, biasanya di level manager sampai di level assistant manager. Dan bahkan juga ada yang dibimbing oleh area sales manager seperti itu. Nah, nantinya ini lulusan manajemen training tersebut akan diproyeksikan menjadi pemimpin di perusahaan tersebut. Beberapa akan mengisi jabatan di supervisor, assistant manager, dan ada juga di kepala cabang. Nantinya juga setelah lulus MT dan ditempatkan menjadi supervisor, lulusan MT tersebut mempunyai proyeksi karir teman-teman. Jadi di sekitar 2-4 tahun akan bisa naik ke jabatan selanjutnya dan sesuai dengan proyeksi dari HR-nya masing-masing seperti itu. Nah, kita harus tahu juga nih, kenapa sih harus ada program MT dari perusahaan? Nah, yang saya tahu itu ada beberapa di antaranya. Yang pertama untuk regenerasi karyawan. Jadi, perusahaan yang sudah membuat program MT tersebut biasanya adalah perusahaan lama atau perusahaan yang sudah matang, teman-teman. Jadi, karena perusahaan sudah lama, banyak juga karyawan yang sudah lama bekerja di perusahaan tersebut. Bisa belasan sampai puluhan tahun. Jadi, perusahaan tersebut perlu penyegaran dari fresh graduate yang ada untuk karyawannya seperti itu. Nah, yang kedua adalah challenge untuk karyawan lama. Kita tahulah mungkin banyak saya sendiri atau mungkin teman-teman ketika sudah melakukan pekerjaan yang diulangi seperti itu selama belasan sampai puluhan tahun mungkin mengalami kejenuhan dan perlu motivasi. Nah, salah satu cara dari HR-nya tersebut adalah membuat program MT tersebut yang menjadikan MT tersebut tuh menjadi saingan atau challenge bagi karyawan lama yang nantinya mungkin karyawan lama bisa notice lah ketika ada karyawan baru yang sudah diproyeksikan menjadi pemimpin seperti itu. Jadi nanti akan tercipta kompetisi secara sehat di perusahaan tersebut dengan adanya MT seperti itu. Nah, yang ketiga, perusahaan juga memerlukan inovasi atau pembaruan, teman-teman. Jadi kita kan ini fresh graduate, masih fresh gagasannya. Perusahaan membutuhkan itu untuk menyelesaikan masalah yang ada. Jadi MT ini diharapkan memberikan inovasi bagi perusahaan yang membuka manajemen trainee. Nah, mungkin saya akan membahas bagaimana sih saya kemarin bisa lolos seleksi manajemen trainee. Jadi mungkin teman-teman ada yang sudah sering daftar manajemen trainee, berkali-kali daftar tapi nggak dapat panggilan. Nah, teman-teman mungkin bisa fokus dulu nih untuk ke pembahasan kali ini. Saya mau bagi menjadi 4 bagian, teman-teman. Ada yang pertama itu mencari info lowongan, yaitu terus kedua ada pra-rekrutmen, ketiga ada saat proses rekrutmennya, dan keempat after rekrutmen ketika sudah menjalani program MT. Jadi di tahapan pertama di info lowongan, saya mencari informasi MT tersebut melalui Instagram, Telegram, dan LinkedIn. Nah, saya ini cukup banyak menghabiskan waktu di Instagram dan Telegram. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan Instagramnya Disna Kerja. Nah, sekarang ini sudah cukup banyak lah MT yang di-share di Instagram tersebut, di akun Disna Kerja. Tetapi teman-teman, jika teman-teman ingin mencoba, aktiflah di Telegram.
informasi di Telegram itu ternyata lebih luas teman-teman, lebih luas dan lebih cepat lah beredarnya, karena di Telegram tersebut tuh banyak grup yang berisi orang-orang yang mencari MT, jadi informasi yang diberikannya pun cukup banyak seperti itu. Nah selain itu juga ada LinkedIn teman-teman, biasanya ini SR ini mempublishnya langsung di LinkedIn, jadi kita bisa berinteraksi secara langsung lah, secara pribadi dengan SR-nya. Itu keunggulan masing-masing platformnya sih teman-teman, seperti itu. Jadi di alur tahapan rekrutmen MT tersebut tuh dimulai dari info lowongan teman-teman. Teman-teman harus bisa memberikan atau mencari tahu lebih lah terkait lowongan MT, seperti itu. Selanjutnya ada pra-rekrutmen teman-teman. Jadi sebelum teman-teman melakukan atau melamar MT, program MT di berbagai perusahaan, teman-teman harus melakukan perbaikan dahulu lah sebelum melamar. Seperti beberapa diantaranya adalah memperbaiki CV. Karena beberapa perusahaan atau program MT itu mungkin proses seleksi CV-nya itu sudah menggunakan sistem ATS seperti itu. Terus juga teman-teman, saya sarankan juga untuk memperbaiki profil LinkedIn teman-teman. Teman-teman bisa nge-build atau membangun profil LinkedIn teman-teman menjadi lebih menarik lah untuk dilihat. Terus teman-teman juga harus tahu tentang posisi jabatan yang akan teman-teman lamar. Kayak misalkan MT. Nah, MT itu apa sih? Nanti bakal jadi apa? Ngapain sih kita selama di MT tersebut? Nah, teman-teman harus cari tahu itu. Dan MT pun itu banyak divisinya teman-teman. Ada yang MT marketing, ada yang MT HR, MT sales. Teman-teman harus cari tahu tugasnya ngapain aja. Bahkan ada MT juga yang di rolling di berbagai divisi ketika teman-teman sudah masuk MT tersebut. Jadi ketika teman-teman lolos di salah satu MT, teman-teman tuh harus bisa rolling ke bagian sales, marketing, HR, seperti itu. Terus teman-teman juga harus cari tahu gimana sih cara tips atau trik interview sebelum melakukan lamaran. Nah, lanjut ke yang ketiga adalah proses saat rekrutmennya. Ketika teman-teman sudah dipanggil oleh perusahaan untuk misalkan mengisi dokumen lagi, terus teman-teman melakukan atau mengerjakan tes psikotes, terus nanti ada interview HR, studi kasus, forum group discussion atau FGD, ada presentasi direksi. Nah, teman-teman ini harus belajar tahapan-tahapan itu. Kayak misalkan ketika psikotes, teman-teman nanti harus belajar tes-tes psikotes yang ada, kayak ada PAPIKOS test, terus ada MBTI, terus ada juga ya banyak lah beberapa tes psikotes yang mungkin bakal kita bahas selanjutnya. Terus teman-teman bisa latihan interview dengan teman-teman kalian seperti itu, atau mungkin dengan orang yang sudah ikut MT, gimana sih cara interview yang baik. Terus juga mungkin ada latihan presentasi direksi, gimana sih cara membuat presentasi yang baik, seperti itu. Terus juga ada teman-teman latihan aja sesama para pencari MT untuk membuat grup diskusi tentang berbagai isu, seperti itu. Terus saya sarankan juga teman-teman untuk aktif berolahraga, karena terkadang ada beberapa kandidat yang terkendala saat proses MCU, seperti itu. Nah, tahapan keempat after recruitment teman-teman. Jadi setelah teman-teman lolos seleksi MT ini, nanti teman-teman akan diinstruksikan lah untuk membuat project yang nantinya bertujuan untuk menyelesaikan masalah perusahaan, seperti itu. Jadi setelah teman-teman lulus seleksi MT, teman-teman juga harus mencari data tuh atau membuat project tersebut, seperti itu. Nah, saya ingin membahas teman-teman, ini ada persyaratan umum dan persyaratan khusus untuk mendaftar manajemen trainee. Beberapa diantaranya persyaratan umumnya itu adalah fresh graduate atau pengalaman kurang dari 2 tahun, lulusan dari kampus ternama, IPK minimal 3, maksimal umur 25 tahun, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, dan bersedia ikatan dinas minimal 1 tahun. Itu adalah persyaratan umum teman-teman yang biasanya ada di setiap program MT. Nah, ada juga persyaratan khususnya, yaitu
mempunyai atau memiliki TOEFL minimal 450 sampai 500 biasanya. Aktif berorganisasi, terus belum boleh menikah, dan bersedia tidak menikah selama program. Seperti itu. Dan terakhir juga ada berpenampilan menarik untuk beberapa program MT di perusahaan. Nah, jadi itu adalah persyaratan umum dan persyaratan khususnya. Kita juga harus tahulah apa sih yang bisa kita atau yang sesuai dengan kita, seperti itu. Kalau memang teman-teman bukan berasal dari lulusan kampus ternama, teman-teman bisa memberikan nilai lebihnya di yang lainnya. Seperti misalkan teman-teman aktif berorganisasi, teman-teman punya TOEFL dengan nilai yang cukup tinggi, terus teman-teman juga melakukan riset perusahaan, teman-teman ya bagus dalam public speakingnya, belajar untuk berani dan pede dalam berbicara, seperti itu. Itu merupakan salah satu nilai yang bisa memberikan atau menambahkan value teman-teman lah. Jadi mungkin menyampaikan kampus ternama, tapi teman-teman dapat nilai tambahan dari hal tersebut, seperti itu. Nah, ini saya sedikit kasih tips and trick saat pre-recruitment lah. Tadi kayak misalkan perbaiki CV teman-teman. Buatlah CV disesuaikan untuk masing-masing lowongan. Kayak misalkan khusus MT SR, teman-teman nanti masukannya pengalaman-pengalaman yang seputar HR dan prestasi, atau mungkin ada sertifikat atau pengalaman seminar, masukannya sesuai SR. Begitu juga dengan marketing, sales. Jadi disesuaikan, jangan satu CV saja. Terus nanti teman-teman bisa membuat khusus CV ATS atau khusus CV biasa saja. Jadi untuk masing-masing lowongan kerjanya itu disesuaikan dengan CV-nya. Terus perbaiki juga LinkedIn teman-teman. Teman-teman harus bisa membangun LinkedIn teman-teman menjadi menarik untuk dilihat oleh HR. Terus yang kedua, teman-teman harus mencari tahu profil perusahaan. Teman-teman bisa riset profil perusahaannya, baik dari sejarah sampai bisnis perusahaan. Bahkan kalau bisa teman-teman juga cari filosofi perusahaan tersebut. Nantinya apakah sesuai dengan diri teman-teman, seperti itu. Terus ketiga adalah tips and trick recruitment. Ini penting juga teman-teman. Buat CV itu disesuaikan untuk masing-masing lowongan, seperti itu. Jadi teman-teman ketika tips and trick recruitmentnya sudah paham, teman-teman bisa berdialog atau beradu argumen lah dengan HR. Biasanya HR itu sering memberikan pertanyaan-pertanyaan yang cukup mengagetkan teman-teman. Jadi teman-teman juga harus tahu jawabannya, seperti itu. Terus keempat, olahraga. Ini yang tadi sebelumnya saya bilang, teman-teman harus menjaga, nggak harus sih, tapi mungkin ada baiknya teman-teman menjaga olahraga secara rutin. Sekitar mungkin seminggu sekali atau 2 kali. Dan jaga pikiran teman-teman untuk tetap jernih. Karena biasanya ketika MCU itu ada beberapa tes yang ketika teman-teman agak panik atau banyak pikiran, itu bisa sedikit membuat badan drop, seperti itu sih. Nah, ini ketika proses rekrutmennya, tadi sedikit saya bahas tentang latihan soal psikotes. Beberapa soalnya itu seperti ada PAPI Kostik, DISC, dan MBTI. Jadi nanti mungkin akan saya sharing untuk linknya di bawah di bio deskripsi. Saya akan cantumkan linknya. Terus yang kedua adalah gali lebih dalam profil perusahaan seperti yang sebelumnya saya bilang. Terus latihan interview dan gali ilmu tentang bicara. Nah, ini salah satu saya jujur untuk keahlian bicara saya mungkin sedikit masih terbata-bata. Jadi ini adalah salah satu cara saya untuk mau perbaikinya tersebut teman-teman, dengan cara berlatih seperti ini dan memberikan sedikit sharing-sharing kepada teman-teman semua. Terus yang terakhir, latihan presentasi project, karena beberapa MT memang diharuskan untuk mempresentasikan project teman-teman. Jadi nanti teman-teman diberikan studi kasus yang nantinya teman-teman harus mempresentasikannya ke jajaran user dan ke jajaran direksi, seperti itu. Nah, mungkin itu teman-teman yang sedikit bisa saya bahas. Mungkin saya juga sedikit membahas benefit yang didapatkan oleh MT. Dari gajinya itu berkisar antara 6 sampai bahkan 25 juta. Ada saya pernah lihat beberapa review
salah satu MT multinasional tuh bisa digaji 25 juta per bulannya. Tapi itu range-nya MT itu digaji 6 sampai 25 juta sepengetahuan saya. Terus untuk ada beberapa tambahan juga seperti insentif. Insentifnya itu biasanya yang saya tahu jenjangnya di antara 1 sampai 4 juta. Terus kita juga diberikan asuransi pribadi di luar BPJS. Terus kita juga diberikan tunjangan penempatan kalau memang teman-teman ditempatkan di luar domisili teman-teman atau di luar wilayah rumah teman-teman lah. Jadi nanti akan diberikan tunjangan penempatan untuk kos atau kontrakan. Biasanya itu 500 sampai 2 juta. Terus beberapa perusahaan juga memberikan transportasi untuk kendaraan operasionalnya. Biasanya sih ya kendaraan LCGC lah teman-teman. Sudah cukup untuk kegiatan operasional teman-teman sih. Terus ada juga yang perusahaan itu memberikan bonus. Biasanya MT itu ikatan dinas teman-teman ya. Jadi minimal itu 1 tahun. Nah biasanya setelah 1 tahun itu diberikan bonus untuk teman-teman. Nah biasanya sih rentan 12 sampai 14 kali gaji lah dalam setahun. 14 kali gaji lah dalam setahun. Bonus THR dan bonus ketika teman-teman sudah menyelesaikan 1 tahun seperti itu. Itu yang saya tahu ya teman-teman. Mungkin dapat menjadi gambaran teman-teman semua. Semoga teman-teman yang lagi berjuang untuk bisa lolos MT bisa segera terwujud. Tetap semangat teman-teman. Ini sedikit quote dari saya. Kita itu bisa karena terbiasa karena terpaksa, dan terpaksa karena mempunyai asa. Tetap jaga asa teman-teman semua untuk berhasil dan lolos untuk seleksi CPNS. Terima kasih. Sekian dari saya, Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk jadikan impian teman-teman kenyataan dengan bertumbuh dan berkembang bersama para Growth. Growth together, make it happen.